Ya, pagi Pak. Iya. Kita dari SMK Nangka pengen melaksanakan tugas wawancara ke jam setempat. RW juga boleh. Nah, pertama-tama nama saya Surya. Nama saya Yosef. Saya Sultan. Ya. Nah, Kelas berapa? kita kelas 10. Kelas 10. Jurusan? Akuntansi. Akuntansi. Oh, ini akuntansi ya. Iya, Pak. Terus wawancaranya mau seputar apa? Seputar karir Bapak di jabatan Bapak yang sekarang. Iya. Dan apa sih yang Bapak pengen lakuin untuk depan-depannya? Ini kaitannya dengan KRW-an ya? Iya, benar. Oke. Udah, mulai langsung aja poin itu ya. Oke, boleh. Jadi Sebelumnya boleh kita tahu dulu nama Bapak siapa? Yosafaat Sudarso. Yosafaat Sudarso. Ya, nanti di sini ada. Oke. Kalau umur Bapak 55 tahun. Alamat rumahnya di Jalan Salah 1, Blok A5, nomor 57, RT 001, RW 13, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Pengelolaan Taman Wisma Sri. Kalau kegiatan favorit yang pernah Bapak adakan buat warga itu apa? Kegiatan ini selama saya menjabat sebagai Ketua RW, yang rutin adalah pertama, kegiatan ibu-ibu PKK, yaitu setiap hari Sabtu, harusnya hari ini nih, mulai jam 07 sampai 09 biasanya ada senam massal, senam Nusantara. Itu rutin sudah berjaya setiap hari Sabtu, jadi sebulan itu 4 kali jatuh pada setiap hari Sabtu, dimulai dari pukul 07 sampai 09. Itu sudah berjalan 2 tahun. Kemudian dalam event-event tertentu kita yang biasanya ada, yaitu pada saat momen-momen peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita secara rutin biasanya menyelenggarakan itu gerak jalan sehat yang diikuti oleh semua warga RW 013, dari anak-anak, putra-putri, orang tua, dewasa. Di situ biasanya setiap RT menggunakan, ada yang pakai atribut olahraga, ada pakaian tradisional. Terus di samping kegiatan rutin 17-an, kita juga diawali juga biasanya dengan jalan sehat. Sama pesertanya seluruh warga, itu antar RT, di mana di sini ada 5 RT. RT 01, 02, 03, 04, dan 05 itu tergabung dalam satu RW 013. Itu yang acara rutin tahunan, yaitu di samping acara tadi ada jalan sehat, kita juga ada biasanya pentas seni. Pentas seni biasanya kita mengambil hari malam liburannya. Kalau misalnya tanggal 17 jatuh hari Kamis, kita mundurin perayaannya, kita jatuh pada malam minggunya. Itu juga sudah berjalan rutin untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di samping kegiatan itu, kita juga ada kegiatan rutin untuk sosialisasi, yaitu biasanya kita ada fogging. Seperti kemarin, karena di Kota Bekasi itu tingkat penyebaran demam berdarah itu meningkat, kami instruksikan kepada seluruh RT untuk dikoordinasikan diselenggarakannya fogging dalam rangka pencegahan DBD. Itu yang sudah berjalan ya. Kalau kita flashback ke belakang, kemarin apalagi kalau COVID, kita rutin hampir setiap minggu kita adakan penyemprotan disinfektan. Kemudian untuk kegiatan ibu-ibu, di samping tadi ada senam, ibu-ibu PKK ada arisan rutin. Arisan rutin yang jatuh setiap tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian ada posyandu. Posyandu itu ada pospindu, jadi posyandu pelayanan untuk balita, kalau pospindunya adalah untuk usia lanjut, di mana di situ ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan macam-macam. Di situ juga untuk anak-anak ada pembagian makanan tambahan.
Itu sekilas yang rutin sudah berjalan di RW 13. Kemudian untuk lingkungan, dalam rangka pencegahan, kebetulan alhamdulillah di kita nggak ada banjir ya, cuma genangan-genangan saja. Itu kita ada namanya itu normalisasi saluran, jadi pengerukan saluran. Itu pun jatuhnya seluruh RW, tapi dengan cara bertahap. Yaitu dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 5 diadakan pengerukan saluran air di samping kita untuk pencegahan berkembangbiaknya nyamuk, juga untuk memperlancar saluran air yang ada di lingkungan kita, dan itu kita kerjakan lintas RW. Karena kalau hanya kita intern di RW 13 saja tanpa kita kerjasama dengan RW lain, kita airnya tidak bisa mengalir, sehingga kita kerjasama juga yang berdekatan dengan 13 adalah RW 14. Itu sudah berjalan untuk pemadusan itu normalisasi saluran air yang ada di lingkungan. Barangkali itu sekilas, ada lagi yang bisa kami sampaikan atau ada pertanyaan. Oke, saya mau nanya Pak selanjutnya. Untuk sebelumnya, Bapak sebelum jadi RW, apa sih motivasi Bapak pengen jadi RW? Jadi pertama, karena saya berawal dulu, saya dipilih gitu. Karena wajah mengajukan saya. Pertama saya di tingkat jadi ketua RT dulu. Dari ketua RT saya berjalan waktu itu ke pengurusan RT, periodenya hanya 3 tahun waktu itu. Kalau sekarang 5 tahun ya, 3 tahun. Kemudian pada tahun berikutnya saya memang sengaja saya tidak mengajukan atau tidak mencalonkan diri, karena waktu itu saya akan konsentrasi mengurus anak saya yang saat itu mau kuliah di luar kota, sehingga karena saya tidak mau terganggu waktunya, saya tidak mau dicalonkan untuk di RT. Nah, setelah anak saya alhamdulillah masuk di perguruan tinggi negeri, berjalan 2-3 tahun, ada rekrutmen untuk pemilihan ketua RW, di mana di situ ibu-ibu, ketua RT, warga itu mencalonkan saya. Padahal waktu itu saya itu sama sekali, karena saya sudah menikmati kenyamanan saya ya untuk konsentrasi. Kebetulan saya masih aktif juga untuk bekerja dan pulang lumayan malam ya, karena saya kerja di Jakarta. Jadi karena desakan ibu-ibu, permintaan ketua-ketua RT, saya pertimbangkan. Akhirnya di detik-detik terakhir harus mendaftar, akhirnya saya harus menandatangani pendaftaran. Karena itu didukung oleh para ketua RT, ibu-ibu PKK, dan sebagian warga, hanya saya tanda tangan untuk pencalonan kandidat ketua RW. Nah, setelah berproses ternyata saya terpilih jadi ketua RW. Kemudian setelah saya jadi ketua RW, motivasi saya pada saat itu, walaupun saya sebenarnya tidak berminat sama sekali, tapi mungkin karena dari pengalaman dulu saya berangkat dari Karang Taruna juga. Saya pernah mewakili Karang Taruna untuk tingkat nasional. Kemudian saya itu dibina selama 1 bulan dalam rangka wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana di situ saya diajarkan juga untuk pertanian terpadu, perikanan, dan wawasan bela negara. Coba karena kita kenegaraan, kita pakai pakaian militer lah. Nah, karena digembleng di situ, saya sedikit ada pengalaman ya, baik pengalaman itu budidaya ikan, kemudian pertanian. Nah, lanjut saya termotivasi untuk apa? Pertama, untuk di tingkat RW, bahwa dari tahun ke tahun saya itu mempelajari, karena saya dari pertama saya tinggal di Taman Wisma Asri ini, saya sudah mengalami pergantian ketua RW itu 6 kali.
Banyak. Ya, 6 kali, di mana pada waktu itu periodenya hanya 3 tahun. Nah sekarang 5 tahun. Dan kami mengalami naik turunnya para ketua RT. Jadi ada yang mereka membangun, ada yang stuck, tidak ada pembangunan, tidak ada pembinaan keluarga. Nah, dari situ saya rangkum, dan saya akan berdayakan semampu saya. Karena setiap kegiatan pasti akan memerlukan biaya. Nah, kebetulan kemarin memasuki tahun politik, di mana kami berharap dengan kami melibatkan warga ada bergaining politik, yaitu pertama untuk tingkat kota kami memilih ada 2 dewan yang kami ajukan kepada warga, karena melalui dewan infrastruktur di lingkungan kita apabila mereka menjabat itu kita akan dikawal pembangunannya 5 tahun ke depan. Dan alhamdulillah mereka yang saya dukung ini mereka adalah incumbent yang sudah menjabat sebelumnya. Mereka akan berakhir nanti bulan Oktober. Nah, diantaranya Masnya bisa lihat sendiri itu ada Mas Palan baru kan? Iya, ada sih. Itu dari Dewan. Oh, itu. Ya, karena bergeningnya kalau warga saya milih dia akan kasih tuh. Alhamdulillah dikasih tuh. Dan kualitas lah. Kalau saya lihat itu pengasalan itu lebih kan kualitas dari ketebalannya, dari kerapiannya itu. Kemudian saya diberikan lagi di belakang tadi sudah diukur nih, belakang ini kan rusak nih jalan. Iya, iya. Itu sepanjang 131 meter, lebar 4 meter, itu akan dicor setebal 10 cm. Itu sudah diukur oleh Dinas BMSDA, Bina Marga dan Sumber Daya Air. Nah, kemudian saya juga mendapatkan bantuan faktor gerobak motor. Gerobak motor itu untuk mengangkut sampah. Dan bicara masalah sampah, ini RW 13 itu dari 37 RW itu termasuk yang pengelolaan sampahnya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita pengelolaan sampahnya sudah ditangani oleh dinas, itu menggunakan armada atau kendaraan truk yang itu dipungut langsung dari warga, dinaikkan ke truk, dari truk ini dibuang langsung ke pembuangan akhir di Bantar Gebang. Sementara RW-RW lain masih dipungut secara konvensional oleh petugas-petugas yang menggunakan gerobak, itu dibuangnya di pinggir kali. Itu yang sangat kita sayangkan. Makanya begitu saya tahu bahwa pengelolaan sampah khususnya di perumahan Taman Wisma Asih ini tidak benar karena dibuangnya di pinggiran kali, di mana kalau banjir sampah itu ke bawah sehingga berpuluh-puluh tahun tumpukan sampah itu tidak pernah penuh karena terbawa. Nah, saya sadar betul bahwa itu merupakan sesuatu hal yang salah. Saya berkoordinasi dengan RT-RT. Kebetulan karena RT-RT dulu mendukung saya, sehingga mereka enak kalau kita ajak koordinasi. Setelah saya ajak bermusyawarah untuk menentukan bahwa RW 13 akan menggunakan kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani masalah sampah dapur khususnya. Dan ternyata bukan hanya masalah sampah dapur saja, kita ada ranting, ada pohon apa, itu dilayani dan dibuang. Itu karena mereka armadanya menggunakan truk, itu setiap hari Kamis dan hari Senin itu rutin. Mereka mengambil sampah di tempat-tempat masyarakat. Kemudian untuk yang catering, yang punya usaha-usaha, itu di pick up tiap hari. Jadi kita punya 2 armada, yang satu untuk melayani semua warga itu yang jatuh setiap hari Senin dan Kamis, yang satu melayani untuk yang punya usaha itu setiap hari. Jadi setiap hari sampah itu tidak menumpuk karena kita di pemukiman ini kalau sampahnya menumpuk pasti bau
bau busuk, bau macam-macam lah, pasti dikomplain tetangga. Nah, kemudian kami berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup, itu bisa tiap hari khususnya untuk yang usaha, para pelaku usaha itu di pick up tiap hari. Itu diantaranya motivasi saya yang pertama adalah ingin membangun lingkungan RW 13 secara bertahap, yaitu pertama melalui kita menggandeng anggota dewan khususnya yang ada di tingkat kota. Jadi di DPRD Kota Bekasi kita kebetulan menggandeng ada 2 dewan. Di kursi biru ini sebanyak 100 biji bantuan dari dewan. Oh, dari dewan. Ya, ini tahun politik kemarin karena kita bersosialisasi, kita ajak dewan, terus kita yakinkan warga, akhirnya warga sepakat. Nah, karena suara kita memang ada, kita dapat bantuan lagi. Ini dari PAN. Ini masalah partai nggak apa-apa ini. Ini masalahnya memang itu real ya. Ya, kami menggandeng. Soalnya kalau kita pernah swadaya ya untuk infrastruktur di lingkungan itu biayanya sangat besar. Itu kita kalau pernah saya cor itu tebal 10 cm, lebar 4 meter, panjang 121 meter. Itu setiap rumah di mana satu jalan itu kurang lebih ada 30 rumah, itu dikenakan 1.500.000 satu rumah. Nah, dengan kita menggandeng dewan, itu memang dana kan dana dari kita yang dihimpun melalui pajak, kemudian tapi dikawal oleh dewan, itu dari pemerintah juga. Tapi kalau kita nggak dikawal sama dewan, kita nggak dapat. Ya, makanya di situ kita saling mendukung lah. Kita menggandeng dewan dalam rangka untuk membackup kita apabila kita ada pengajuan yang terbukti itu pengaspalan dari Solo nanti Agustus ini untuk jalan di Belanda ini akan dicor juga, dan ini rencananya udah renovasi juga, renovasi karena ini kan harusnya nyambung, sebelah itu ada gedung posyandu, ternyata struktur atapnya itu nggak menyatu, jadi pertemuan antara Balai RW dengan Posyandu Sibasono itu bocor. Nah, waktu itu saya sudah mengajukan kepada dewan, mereka bersedia untuk renovasi atapnya dulu. Gitu. Atau oke. Terus sound system, kami punya sound system juga. Ini sama yang di wireless ada di Posyandu. Itu dari dewan juga dalam rangka kemarin tuh. Kita mendukung pemilu. Jadi pemilu itu benar-benar kita menggandeng dewan dan manfaatnya itu kita rasakan langsung, yang itu keperluannya untuk warga. Jadi ada infrastruktur dan ada pengaspalan yang nanti Agustus nanti pengecoran, terus ada gerobak motor karena kita sudah ditangani oleh dinas lingkungan hidup, jadi untuk angkut kursi, untuk distribusi yang nggak berat-berat lah. Tuh. Nah, jadi motivasi saya intinya saya ingin membangun lingkungan RW 13 ini sejajar dengan RW-RW lain. Jadi baik itu infrastruktur di masalah jalan lingkungan, kemudian untuk infrastruktur pembangunan balai RW dan posyandu. Kemudian di bidang kesehatan jasmani rohani kita ada senam Nusantara yang itu berjalan setiap hari Sabtu, di mana itu berjalan sudah 2 tahun, itu setiap hari Sabtu dalam 1 bulan itu 4 kali. Jadi alhamdulillah di sini Ibu PKK Posyandu RT RW berjalan kompak Pak, sehingga kalau ada apa-apa kita pikul bersama. Itu kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, jadi apa sih pekerjaan Bapak selain jadi ketua RW? Jadi saya di samping kesibukan saya sebagai ketua RW, saya sebagai sales manager di salah satu perusahaan swasta, di mana perusahaan swasta itu bergerak di bidang power transmission. Power transmission ini supplier
alat-alat industri. Jadi kami sudah rutin suplai mesin-mesin industri itu untuk pabrik-pabrik keramik seperti di Mulia Keramik, di KIA, kemudian di beton kita punya ada dulu namanya PT Holcim, sekarang jadi PT Solusi Bangun Indonesia. Di samping kami melayani untuk customer-customer yang di bidang industri keramik, industri beton, kami juga ada maintenance di bidang batu bara dan kelapa sawit, di mana bidang itu kami sebagai suplai untuk kebutuhan-kebutuhan mesin-mesinnya, konveyornya, sampai pernak-perniknya. Itu lokasinya ada di Lahat, kemudian di Kalimantan, satu lagi ada di Lubuk Linggau, di Musirawas. Itu setiap hari saya aktivitas dari jam 8:30 sampai jam 5. Kantor ada di Jakarta, tepatnya di Kelapa Gading. Kebetulan setiap hari Sabtu dan Minggu saya libur. Jadi Sabtu dan Minggu itu saya benar-benar memanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan. Jadi makanya biasanya ada senam, saya juga ikut memantau senam. Kemudian ada kegiatan lain. Kemarin karena kita DPD sudah menurun, makanya kita sudah tidak ada fogging lagi. Nah, rencana ke depan yang mungkin dalam waktu dekat ini akan kami realisasikan, yaitu pertama pengadaan CCTV di lingkungan. Jadi kemarin kami sudah petakan untuk 5 RT di RW 13 ini kurang lebih ada 18 titik. Tapi kita akan ambil skala prioritas dulu. Kita akan pasang 8 unit CCTV. Kemudian setelah terpasang unit CCTV, kita akan barengi juga dengan portal yang standar. Jadi nanti kita akan bongkar portal yang model buka ke atas. Kita akan pakai model pagar semua. Pagar semua. Setelah nanti itu terrealisasi, kemarin kita sudah uji coba selama Lebaran, itu H-7, H+7, kita menggunakan satu pintu. Jadi semua kita tutup. Untuk yang Manggis Raya, yang tadi ada lewat tuh, ke sono, kan ada pagar tuh, yang berani ke sepeda. Itu jadi pintu untuk keluar masuk. Jadi kita coba satu pintu, ternyata itu lebih efektif dibanding kita menggunakan, kemudian satpam juga. Satpam nanti rencananya yang selama ini satpam itu direkrut oleh RT-RT, ke depan saya sudah berencana untuk direkrut di tingkat RW. Jadi nanti RW yang mengkoordinator, terus membayar gajinya juga RW, walaupun itu melalui RT-RT. Jadi pembenahan untuk keamanan, apalagi kemarin-kemarin menjelang Lebaran dan pasca Lebaran, itu memang keamanan khususnya di lingkungan Taman Wisma Asih itu rawan, terutama pencurian sepeda motor. Tapi alhamdulillah di wilayah kami, khususnya RW 13, belum pernah terjadi pencurian sepeda motor. Tapi kita berkali-kali di RW 12, hampir tiap minggu motor hilang. Iya, jadi bisa dalam waktu seminggu itu 2 kali. Jadi memang karena ada ketergantungan juga ya. Kalau saya kan selalu himbau pada warga, kalaupun tergesa-gesa, motor tetap masuk garasi. Jangan sampai itu kejadiannya pasti orang tergesa-gesa, motor ditinggal di luar, mereka masuk sebentar. Kita nggak tahu bahwa kita tuh dipantau semua. Tuh, makanya saya sudah antisipasikan kepada masing-masing ketua RT dengan sistem keamanan terpadu. Jadi nanti keamanan itu dikelola di sini, khususnya kami tempatkan di sini di Balai RW. Kemudian mereka, kita ada inventaris motor, nanti mereka keliling bergantian. Yang satu karena nanti kalau sudah terpasang CCTV kita ada pasang layar monitor. Jadi yang di sini tinggal pantau saja. Kemudian kami bekali dengan radio komunikasi.
radio komunikasi kami sudah ada, antenanya juga terpasang. Makanya dengan sedikit-sedikit motivasi saya yaitu tadi memberikan keamanan, kenyamanan kepada warga dengan cara bertahap, karena kita secara swadaya kalau melibatkan warga, kita tahulah di Taman Wisma Asri ini kan perumahan lama. Jadi kebanyakan pensiunan yang produktif sudah banyak berkurang. Sehingga kalau saya paksakan atau saya mintain untuk swadaya, saya juga kasihan pada mereka pensiunan. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kami mengajukan kepada pemerintah. Misalnya untuk pembangunan, untuk renovasi balai, kami ajukan yaitu melalui musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan, di mana musrembang ini dijaring dari masing-masing RT. Jadi karena kami di RW 13 ini ada 5 RT, setiap RT saya berikan form kebutuhan apa yang mendesak pembangunan di lingkungannya masing-masing. Kemudian saya agendakan dari RW saya kirim ke tingkat kelurahan. Nanti di tingkat kelurahan akan diseleksi lagi mana yang sifatnya memang prioritas. Kalau yang prioritas pasti nanti tidak lama akan diajukan perencanaan pembangunannya. Nah, di samping tadi itu masalah musrembang yang itu memang dijaring lewat RT, lewat RT itu juga kemungkinan dapat sangat kecil kalau melalui musrembang. Nah, makanya kami tadi menggandeng dewan ternyata lebih cepat, apalagi dewannya memang sudah duduk, mereka punya jabatan, mereka tahu itu yang mengawal kita pembangunan infrastruktur di lingkungan kita. Itu yang terakhir. Gimana caranya Bapak misalnya ada perbedaan pendapat di antara warga mengatasinya? Ya, jadi kami selalu menggunakan asas musyawarah mufakat, karena kita bangsa Indonesia dalam menyelesaikan segala sesuatu itu apabila kita menggunakan asas musyawarah mufakat itu jarang sekali, kalaupun ada perbedaan itu pasti ada. Tapi dengan mufakat tadi antara yang berbeda pendapat dan yang sependapat, kami sudah bisa berkompromi bahwa kalau banyak yang sepakat, otomatis yang tidak sepakat pun harus ikut. Karena ini melalui musyawarah mufakat, semuanya kita musyawarahkan. Jadi tidak ada sistem diktator dari saya. Misalnya saya punya perencanaan, saya akan menggunakan fasilitas pemantauan dalam rangka menunjang keamanan ini. Saya akan memanfaatkan sistem CCTV. Itu kami dengan cara musyawarah mufakat. Pertama saya undang RT-RT-nya. Setelah RT itu paham, terus maksud dan tujuannya, kemudian anggaran ini sebesar berapa, kemudian sumber dananya dari mana. Setelah mencapai kesepakatan antara dari 5 RT ini pasti ada yang tidak sepakat juga. Tapi kalau lebih banyak yang sepakat, otomatis yang tidak sepakat pun harus ikut. Karena ini untuk kepentingan bersama. Nah, setelah dari 5 RT ini sepakat, kita punya program, kemudian program itu kita realisasikan dalam bentuk proposal. Di situ sudah tertuang berapa unit pengadaan CCTV tersebut, biayanya, sumber dayanya, kemudian kalau itu memang mau dijatuhkan ke warga, nanti ke warga jatuhnya berapa, atau kita ada sumber dana lain, mungkin dari pihak luar. Nah, baru karena di situ kita tadi sudah ada ketua RT, kemudian kita juga penasehat, ada sesepuh, sehingga pada saat kita sampaikan proposal tersebut, warga itu sudah tidak kesulitan lagi. Dalam arti kesulitan itu tidak banyak yang keberatan, ya, yang keberatan ada. Tapi setelah kita bikin proposalnya, itu sudah digodok lewat rapat-rapat pengurus RT dan RW,
melalui pertimbangan karena kita ada penasehat gitu. Sehingga di situ kita juga tidak mau membebani warga terlalu berat. Makanya kita ada solusi, yaitu cari sumber dana dari luar, apakah itu berupa sponsor atau kita minta kepada CSR, itu misalnya perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Itu melalui itu. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan, kami khususnya di RW 13 selalu menggunakan asas musyawarah mufakat dalam mencapai tujuan, terutama tujuan organisasi kepengurusan di RW 13. Itu yang selalu kami kedepankan. Ya. Selanjutnya, ada nggak sih suka dukanya Bapak di ketua RW? Ya. Jadi pertama saya sudah menyiapkan diri ya. Karena pertama tadi saya diminta beberapa dari ibu-ibu PKK, setiap mereka di alun-alun itu mereka pada jalan pagi mampir ke rumah sebelum saya berangkat, karena saya berangkat siang karena masuk 8:30. Itu ada lobby di depan rumah tuh, udah Pak, bapak aja. Ketua RT juga begitu. Kayak di dia mau ya Pak. Ya, terus tadinya sebenarnya saya sangat berat dalam arti pertimbangan tadi, saya masih pengen investasi karena anak masih butuh bimbingan, karena di luar kota dan suatu saat saya ingin ketemu anak atau kalau anak sakit gitu, saya bisa sewaktu-waktu jalan tanpa meninggalkan tugas saya sebagai RW. Tapi begitu saya berpikir bahwa saya niat, karena saya niat terus kemudian didukung oleh ibu PKK, para ketua RT dan warga, maka saya akan berusaha berbuat semampu dan sekuat saya. Nah, kalau suka dukanya, ya, kalau duka saya kira karena saya dalam arti bukan menikmati ya, tapi saya menyikapi, gitu ya, menyikapi. Begini, kita tuh karena kita bagian dari pelayanan warga ya, kita ini kepanjangan tangan dari pemerintah kota turun ke kecamatan ke lurah itu langsung ke RW itu baru ke RT dan ke warga, dan itu tugasnya banyak sekali. Jadi dari pemerintah kota, dari warga sendiri, terus kemudian masalah kepengurusan surat-surat administrasi, ada yang minta surat KTP, kalau mau masuk sekolah minta SKTM, surat keringanan, segala macam ya. Itu karena saya sudah menyiapkan diri, karena saya bersedia, pagi-pagi sudah ada orang datang. Pagi-pagi. Tapi karena saya memang siap, saya tidak merasa terganggu. Jadi saya punya solusi. Kalau mereka yang ketemu pagi, mungkin saya suatu saat saya berangkat pagi ya, tidak berangkat siang, saya suruh tinggal. Suratnya ditinggal, nanti malam baru saya tanda tangani. Kalau tidak tangani, saya kontak RT-nya, baru RT-nya kontak warganya untuk diambil. Kalau yang nggak bisa ketemu malam, paginya dengan jalan tadi kota, Pak, besok saya mau minta tanda tangan. Oke, saya tunggu. Walaupun akhirnya saya telat sedikit lah ke kantor gitu. Tapi kantor rupanya memahami juga kesibukan saya, sehingga saya alhamdulillah orang kantor benar ngerti lah. Karena banyak juga acara-acara yang saya harus hadiri pada saat jam kerja. Ada panggilan rapat di kelurahan. Kebetulan saya di RW 13 ini saya ditunjuk juga sebagai pengelola alun-alun. Alun-alun itu saya termasuk mengelola karena itu masuk di wilayah saya. Gitu. Itu kalau rapat juga hari kerja, mereka banyak kan pensiunan. Ya, sementara saya masih aktif, jadi ya saya tinggal minta disposisinya aja, hasilnya seperti apa saya ikuti. Gitu. Jadi suka duka pasti ada. Tapi kebetulan karena saya orangnya hijau ya. Tadi malam ada ketua RT. Telepon. Pak, libur kan? Iya libur. Udah ngopi di rumah. So ngobrol sampai setengah 1. Ngobrol cuma berdua.
Itu bagian dari saya refreshing justru. Saya refreshing gak kemana-mana. Ke Bogor macet, capek pulangnya gitu loh. Di luar ngapain di luar gitu. Ya, cuma ngobrol aja, ngopi aja. Ngopi satu gelas tapi ngobrol. Itu bagian dari saya refreshing. Jadi kebetulan saya menjalin hubungan dengan RT baik lah. Gitu. Jadi karena kekompakan tadi, saya tuh jadi ringan gitu loh. Karena yang punya warga kan RT. Saya kan punyanya ketua RT. Nah, karena saya dekat dengan ketua RT dan ketua RT ini solid, kompak, sehingga saya tidak keberatan kalau saya minta bantuan gitu loh untuk pengenalan massa. Misalnya kemarin kita ada dewan kan butuh orang banyak. Nah kalau saya mudah warga belum tentu bisa. Nah, karena ada saya hubungan baik dengan RT, koordinasinya bagus, RT yang turun bikin, sehingga pada saat dewan datang yang hadir meriah. Itu yang diharapin sama dewan kan. Makanya alhamdulillah tuh dapat kita banyak bantuan tuh tahun pemilu kemarin. Nah kebetulan 2 dewan yang kita usung nih jadi semua nih. Jadi semua, makanya 5 tahun ke depan insya Allah kita bagus. Ini Bapak RT kita nih. Teman-teman sekolah lagi wawancara seputar RW. Ini teman kita juga dari ketua RT. Enak ya kita support. Itu mau nanya 2 pertanyaan terakhir Pak. Ya. Tempat tanggal lahir Bapak itu di mana sih Pak? Kalau boleh tahu? Boleh. Saya lahir di kota Purwokerto, Jawa Tengah. Tahu itu berdekatan dengan lokal wisata Batu Raden, lebih dekat lagi dengan kampus Unsud. Kebetulan anak saya diterima di kampus Unsud, Universitas Jenderal Sudirman, di Fakultas Ekonomi Pembangunan. Sekarang sudah masuk semester 6 lagi magang di KAI. Itu yang tadi saya berhenti dari RT kalau saya support total, kemudian karena cewek kan butuh ekstra lah gitu, makanya saya support total. Sekarang sedang akan di KAI, kemudian waktu itu dapat juga di Bapanas di Jakarta, terus ada beberapa tempat di Kelapa Gading. Karena berdekatan dengan kampus, kebetulan anak saya itu ikut budenya di sana, jadi saya ambil yang terdekat aja di KAI, jadi nggak perlu biaya banyak. Iya benar-benar. Itu saya lahir di Purwokerto, di sebuah kota kecil ya, itu di Kabupaten Banyumas, maksudnya Kabupaten Banyumas, kecamatannya dan masuk kecamatan Purwokerto Utara. Saya lahir pada tanggal 3 Januari 1968. Itu sekilas tentang saya. Setelah ini Pak, 2 lagi maksudnya. Ya. Langsung kan tahu Pak, jenjang pendidikan terakhir Bapak itu apa ya? Jadi waktu itu saya karena dekat kampus ya, waktu itu baru-barunya ada program PAAP, program D3, Pendidikan Ahli Administrasi Perkantoran. Itu. Jadi saya nggak tahu. Saya ke Jakarta itu juga nggak punya rencana saya bakal ke Jakarta. Itu mengalir begitu saja. Tahu ada kesempatan, ada jalan, udah hijrah ke Jakarta. Pertanyaan terakhir. Setelah Bapak selesai masanya menjadi RW, kira-kira Bapak ada rencana mau jadi gubernur atau wali kota gitu? Mohon nih. Kalau itu sama sekali tidak, tapi support lah. Kira-kira gubernur mana nih ya yang kira-kira memang berpihak pada rakyat, kita support, kita dukung, kita jadi pendukung aja. Pendukung itu kalau kita masih punya power, seperti sebentar lagi nih. Sebentar lagi kan kita mau pilkada juga. Iya. Jadi kita sudah merapat juga nih, sudah diundang nih sama calon wali kota. Udah sama calon wali kota. Kalau gubernur ada jauh jadi nggak pernah ngundang. Ya kan kita wali kota sudah merapat, minta dukungan lah. Nah kalau kita masih
walaupun tidak punya jabatan sebagai ketua RW, mungkin dengan pengalaman saya bisa pendekatan dengan RT-RT untuk ikut mendukung, Pak. Nanti kita lihat visi misinya mana wali kota atau gubernur yang kira-kira baik, ya kita ikut terlibat di situ aja sebagai supporting, Pak. Supporting. Jadi tidak ingin mencalonkan, tapi sebagai support aja untuk mendukung, apakah itu di tingkat kota untuk pemilihan wali kota atau untuk nanti pemilihan gubernur. Itu untuk support aja dengan pengalaman selama menjabat sebagai RW, kedekatan dengan warga, kedekatan dengan para pengurus RT. Mungkin pengalaman itu kita bisa arahkan untuk memilih gubernur yang memang amanah, yang memang itu punya visi misi yang jelas, yang itu berpihak pada rakyat. Itu harapannya atau cita-citanya. Amin. Udah sih, ini aja sekian dari kita, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Ya. Pak, udah bisa hadir di wawancara Ya, ini. sama-sama. Semoga kedepannya nanti keluarga Bapak semakin banyak rezekinya dan Amin. juga kesehatan. Sama-sama, sukses juga untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan nanti kalian juga walaupun tidak jadi RW tapi lebih tinggi lagi. Amin, amin, Pak. Amin. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama ya. Sukses ya. Ya. Ini ya. Iya, Pak. Nah, ini undangannya mau dibawa atau ditinggal? Bawa aja, Pak. Bawa aja. Iya. Udah ya. Makasih ya, Pak. Kita nggak bisa ngasih apa-apa Gak lagi. apa-apa, tenang aja. Bisa kasih. Ya, intinya saya bisa sedikit Pak membantu ya untuk tugas kalian. Dan juga ada manfaatnya. Amin. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak.